Betapa bangganya Vena Melinda memiliki Verrell Bramasta dan Atala yang kini telah sukses di dunia hiburan tanah air. Kesuksesan kedua tentu saja memiliki dampak positif di bidang finansial. Secara ekonomi, tentu saja keduanya tengah mencapai ekonomi yang stabil. Tentu sebagai orang tua, selain mengejar kesuksesan duniawi, tak lupa untuk bersyukur dengan cara bersedekah kepada orang yang tidak mampu. Selain itu, Vena Melinda pun mendoakan agar Verrell dan Atala segera mendapatkan jodoh. Namun, ada satu syarat yang harus dijalankan oleh Verrell dan Atala jika kelak suatu hari keduanya sudah mendapatkan jodoh hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Ya pokoknya kalau anak-anak cowok zaman sekarang ya apalagi main sinetron nanti dijodohin sama ini, nanti sinetronnya beda lagi. Jadi banyak itu ya fanbase ya. Jadi kalau saya sih ngeliatnya lucu. Jadi kalau Verrell tuh yang paling penting sih aku yakin jodohnya juga pasti akan hadir. Cuma aku sebagai ibu selalu doain yang terbaik buat Verrell, Atala, apalagi Fania ya. Soal jodoh kan kita nggak bisa mengintervensi, tapi bisa mendoakan tuh ya sangat bisa. Ya pokoknya kalau pesen aku nikah itu paling nggak mereka udah selesaiin kuliah S1 lah. Karena itu janji mereka sih kepada saya, karena kan kalau mereka mungkin secara finance udah stable, tapi kan mereka akan jadi seorang bapak. Nah nanti kalau mereka nyuruh anak-anaknya sekolah, mereka juga harus contohin kan. Jadi itu yang aku selalu ingetin sih soal kuliah lah gitu. Jadi kalau merit pun ya harus kuliahnya udah selesai lah. Kalau saya sih dengan zaman yang sekarang ya kalau nasehatin anak itu kita nggak bisa terlalu cerewet kayaknya ya. Semakin saya cerewet nggak usah yang soal itu deh, soal sekolah lah gitu. Yang dari dulu tuh Verrell harus kuliah, yang ada dia malah defensif. Jadi lebih baik jadi orang tua tuh kita kasih contoh aja gitu. Jadi kayak saya mencontohkan, kadang Verrell pernah ngomong waktu saya di DPR sekalipun, mama masa 2 periode mobilnya baru lunas, kayak gitu-gitu saya contohin. Karena saya nggak mau hidup tuh terlalu duniawi. Justru saya sebagai anggota DPR saya ngelihat banyak banget masyarakat yang di perdesaan tuh hidup lebih susah. Jadi kalau tiba-tiba saya beli barang branded kayaknya nggak fair gitu. Lebih baik saya lebih mengajarkan diri saya untuk kalaupun ada lebih baik sedekah atau ya mencoba tidak terlalu keduniawian. Itu memang harus kita latih ya. Nah itu jadi kalau saya mencontohkan gitu, insya Allah Verrell juga bisa melihat gitu ya. Vena Melinda akui jika saat ini masih sendiri pasca bercerai dari Ivan Fadila. Karena bagi Vena yang tahun depan akan genap berusia 50 tahun mengatakan, saat ini dirinya menantikan jodoh yang benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika menantikan kedatangan jodoh tersebut, Vena Melinda mengaku bersabar dan tidak bisa terburu-buru. Saat ini Vena Melinda hanya membutuhkan calon jodohnya kelak yang dapat membimbing dirinya. Aku tuh tahun depan 50 ya. Jadi kalau usia 50 tuh nggak kayak anak ABG yang harus yang ganteng, yang apa. Yang penting dia memang benar-benar bisa jadi imam ya. Karena kebetulan kan hijrah ya setahun yang lalu. Jadi kalau nyari suami itu harus benar-benar jodoh dari Allah. Nah jodoh dari Allah tuh nggak bisa kita yang nafsu nyari. Nggak bisa kita yang timetablein gitu. Oh iya tahun depan ya. Kan nggak bisa gitu. Ya kalau jodoh dari Allah ya kita santai aja. Begitu Allah kasih pasti tek ya itulah jodohnya gitu. Iya. Salah satu yang pengen nunjukin juga sama tante. Dari usia dia 2 tahun sih dia bisa ngomong, dia udah ngomong gitu. Tapi kemarin nih ulang tahun ke-5 dia tahu kayaknya kalau aku dikasih beban begitu jadi sedih. Jadi dia nggak pernah lagi ngomongin papa, tapi dalam setiap sholat, kalau sholat kan aku jadi imamnya Fania ya. Aku selalu bilang, Fania mau apa nih? Apa ngomong sama Allah, berdoa apa? Mau punya papa lagi nggak? Enggak, dia bilang gitu. Kenapa? Kan udah ada mama, udah ada kakak. Jadi dewasa banget ya Fania tuh gitu. Tapi tante kabarnya banyak cowok yang ngedekatin tapi takut sama kakak tuh bener sih? Nggak tahu ya, cuma memang kalau ngelihat kehidupan Verrell saat ini kan terlalu menurut aku orang tuh ngeliatnya terlalu mewah mungkin ya. Gitu ya? Mungkin high standard lah gitu. Orang pasti kan berpikiran begitu. Meskipun itu adalah Verrell. Kalau saya kan
dalam profesi apapun saya selalu mencoba untuk down to earth, karena buat saya hidup itu isinya bukan istilahnya dengan keduniawian, tapi wajar seumur dia kan dengan pencapaian pasti di titik itu ya. Saya juga dulu di titik itu kan begitu, tapi by the time being kalau kita udah usia, kalaupun kita punya uang ya lebih baik kita misalkan berbagi, terus kemudian tidak, ya mungkin beda kali, saya udah bukan artis kali ya. Jadi nah kalaupun ada orang bilang wah anaknya aja udah modelnya gitu, gimana maknya, kan suka ada orang mungkin bilang gitu, tapi aku bilang kayaknya enggak deh, aku masih nyetir sendiri, masih santai kemana-mana, nggak harus yang gimana gitu. Tapi memang ada gitu kata-kata takut anaknya ini Oh banyak, anaknya iya gini, sih. Kadang-kadang temenku ngomong, gue jodohin lo, begitu tahu, ini Vena Melinda mamahnya Verrell. Wah ini gimana tuh kehidupan? Mungkin kalau aku lagi syuting kan pasti rapi, tapi kalau aku ke dapil misalkan atau kemana ya menyesuaikan. Tapi kan orang kan ngelihatnya misalkan di YouTube channel aku atau aku sama Verrell kemana, nah itu yang mungkin mereka salah persepsi. Berarti memang ada, bukan berarti Kak Verrell yang protektif memilihkan pasangan, Oh, tapi enggak. melihat gaya hidup gitu ya. Orang ngeliat Vena Melinda mamahnya Verrell atau ngeliat apalagi Atala kan, Verrell sama Atala kan lomba-lombaan tuh mobilnya sport semua gitu. Padahal mungkin orang mikir wah ini mamahnya gimana, anaknya begini, mungkin mamahnya high demand atau gimana, padahal sih enggak. Tapi ya itu wajar sih, makanya aku bilang kan mereka di stage itu, sementara aku stage-nya udah beda. Tapi di laki-laki yang mendekati tuh gimana sih Kak? Maksudnya gimana? Aduh udahlah. Karena mengenalkan juga sama Ya pokoknya intinya sih aku di titik yang sekarang nggak ada target ngenalin sama anak-anak, dan aku yakin kalau itu jodohku pasti langsung menikah kalau memang itu dari Allah. Makanya kalau kita nyari sendiri pasti kan ada proses, oh kenalin dulu sama anak, cocok nggak, itu kalau kita mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia cari jodoh. Tapi kalau aku di titik yang kalau memang itu jodoh dari Allah pasti itu semua smooth, termasuk tiba-tiba anak-anakku 3 orang ini bisa cocok sama nanti siapa nih imamnya yang akan dikasih sama Allah gitu. Aduh, mohon maaf. Bagi Vena Melinda, kehadiran Fania di hidupnya bagaikan malaikat kecil yang mampu memberikan tawa kebahagiaan. Maka dari itu, Vena Melinda berpesan kepada Verrell Bramasta dan Atala agar kelak di kemudian hari tetap memberikan kasih sayang kepada Fania, dan pesan kepada Verrell Bramasta, Atala, dan Fania agar menjadi anak-anak yang berkarakter serta sukses dunia dan akhirat. Bukan wasiat sih, tapi kan kalau kita nih semakin, kita gimana ya, kalau aku ya sekarang ini semakin berusaha mendekatkan diri sama Allah, kalau kita doa itu anggaplah kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk aku merasa Fania kan paling jauh nih jaraknya sama aku, 44 tahun. Jadi aku selalu bilang sama Verrell sama Atala, kalau ada apa-apa nih sama mama, kamu harus sayang sama Fania gitu, karena Fania tuh titipan dari Allah. Dan alhamdulillah sampai detik ini salah satunya Atala tuh tetap bertahan di rumah aku. Dia cinta banget sama Fania, begitupun Fania. Jadi dua-dua anak itu selalu tiap hari cari-carian. Jadi yang si Atala bikin endorse, nanti Fania jadi figurannya ya. Tapi kalau nggak ada Fania, Atala nyari mama di mana sih, Fania di mana, begitupun Verrell. Jadi ya alhamdulillah lah, artinya insya Allah mereka akan solid ya sampai Fania dewasa gitu.